Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Utami dengan NIM 0702223087. Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek data mahasiswa yang saya buat menggunakan Kodular untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Pemrograman Aplikasi Mobile Lanjutan. Oke, untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tampilannya. Nah, di sini di screen 1 ada label data mahasiswa. Terus di sini saya buat image untuk di sini ada image, lalu ada URL. Nah, di sini nanti jika foto yang udah dipilih maka akan masuk di sini. Lalu ketika diklik tombol upload, maka nanti akan muncul link di sini untuk menandakan bahwasannya foto itu sudah berhasil diupload di Cloudinary. Di sini juga ada text box untuk mengisi NIM, nama, dan di sini juga ada spinner untuk memilih prodi. Di sini ada text box dari alamat. Di sini juga ada tombol maps, di mana maps ini nanti akan mengisi otomatis ketika kita klik. Lalu ada text box dari WA. Nah, ketika semua data ini sudah diisi, ketika kita klik input, maka akan terinput di tabel read. Nah, tabel read ketika kita sudah mengisi semua data ini dengan benar, lalu kita klik input, maka data tersebut akan tersimpan di read dan view secara bersamaan. Nah, read ini adalah tampilan dari Firebase dan view ini adalah tampilan dari Airtable. Oke, di sini ada tombol edit juga, ada tombol delete, dan di sini ada tombol refresh. Nah, di sini saya juga menggunakan Google Maps untuk tombol Maps. Di sini ada air root, air NIM, air nama, prodi, alamat, dan WA. Ada Firebase juga, ada location sensor. Ada Cloudinary, ada file 1, ada activity starter, the Cloudinary, media tool, activity starter, read media, air foto juga tadi ya, sama tools. Nah, di sini jangan lupa untuk mengisi APK, base ID, dan tabel nama di Airtable-nya. Lalu Firebase juga jangan lupa diisi untuk Firebase token dan Firebase URL-nya. Project apa nih? Project bucket-nya juga diisi. Cloudinary juga diisi juga, APK-nya, API secret-nya juga, dan cloud name-nya juga. Oke, selanjutnya kita ke tampilan. Oke, kita masuk ke read Firebase. Nah, di screen ini itu ada edit data mahasiswa. Oke, ada tampilan edit data mahasiswa. Sebelum kita mengedit, kita itu harus mengklik tombol edit di sini, lalu kita pilih foto, dan jangan lupa upload fotonya, ubah ID-nya,
ubah nama, ubah prodi, ubah alamat, atau ubah WA. Disesuaikan saja mana data yang ingin kamu edit saja. Nanti tombol edit ini akan berubah menjadi tombol simpan. Jika kamu ingin menghapus datanya, klik delete. Jika kamu ingin kembali ke halaman utama, kamu klik tombol home. Oke. Di sini juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kita masuk ke bloknya saja. Blok screen 1. Oke, kita masuk ke blok screen 1. Nah, di sini ada Oke. Oke, di sini ada God column dari air foto, air name, air prodi, air nama, dan air alamat. Nah, fungsi dari God column ini digunakan untuk menerima data suatu kolom dari Airtable. Setelah aplikasi meminta data ke Airtable menggunakan APK. Oke. Blok get column ini digunakan untuk menangkap dan mengelola data kolom yang dikirim dari Airtable setelah proses pengembalian data berhasil. Oke, selanjutnya ini ada analyze global. Di sini ada analyze global foto, name, nama, prodi, alamat, dan WA. Analyze global ini digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh banyak blok. Analyze global ini digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh banyak blok selama aplikasi berjalan. Oke, God column dari RWA ini juga fungsinya sama yang saya jelaskan sebelumnya. Cuman di sini ada analyze lokal. Lokal variabel digunakan untuk menyimpan data sementara yang hanya diperlukan dalam satu proses tertentu. Fungsinya menyimpan data sementara dan terbatas hanya di satu blok saja. Nilainya hilang setelah selesai dijalankan. Oke, selanjutnya di sini ada button input. Button input ini berfungsi untuk menginput data seperti name, foto, nama, pilihan prodi, lalu ada alamat, WA. Nah, di sini juga ada Firebase Get Value, berfungsi untuk mengambil data dari Firebase database yang kemudian diproses dan ditampilkan pada aplikasi. Nah, di sini juga ada create data yang dikirim ke Airtable. Setelah data diisi dan dikirim, maka notifikasi
akan muncul seperti ini, data berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya ini blok ini berfungsi untuk ketika kamu klik tombol dari button read, maka dia akan ke screen selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada Firebase Get Value, digunakan untuk menerima dan memproses data yang ditambahkan ke Firebase database. Lalu di sini ada Firebase Data Change. Firebase Data Change ini digunakan untuk memantau perubahan data di Firebase secara real time dan memperbaharui tampilan aplikasi. Lalu di sini ada Firebase Database. Firebase Database dari Get Value. Digunakan untuk menerima dan memproses data yang diambil dari Firebase Database. Oke. Selanjutnya ada button refresh, ini berfungsi untuk merefresh data. Lalu selanjutnya di sini ada list view. Blok ini berfungsi untuk menampilkan data berupa NIM, nama, alamat, WA, dan lain sebagainya, termasuk juga foto. Button delete ini berfungsi untuk menghapus data. Sebelum kamu menghapus data, di sini nanti akan muncul pilih data terlebih dahulu. Ketika kamu sudah memilih data yang kamu pilih, maka nanti akan muncul notifikasi apakah Anda ingin menghapus data. Ketika kamu klik yes, maka data tersebut akan otomatis terhapus di database maupun Airtable. Oke, selanjutnya button edit. Nah, button edit ini berfungsi untuk mengedit dan akan teredit otomatis di Firebase maupun Airtable. Setelah berhasil diedit, maka akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Oke, selanjutnya ada notifikasi. Nah, notifikasi after choosing ini digunakan untuk mengeksekusi perintah berdasarkan pilihan pengguna pada pesan konfirmasi. Di sini ada analyze global, digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh banyak blok selama aplikasi berjalan. Di sini juga ada screen 1. Di sini blok ini berfungsi untuk mengambil NIM dari database, mengecek versi Android pengguna, meminta izin akses media yang sesuai dengan versi Android. Oke, selanjutnya ada button maps. Nah, button maps ini, blok ini berfungsi untuk membuat titik lokasi kita terkini secara otomatis. Oke, selanjutnya ada button pilih. Nah, di sini saat tombol pilih diklik, aplikasi akan membuka di galeri HP. Di sini kita menggunakan activity starter dengan aksi pick dan tipe data image, sehingga pengguna hanya bisa memilih file gambar. Setelah gambar dipilih, hasilnya akan langsung dipilih. Setelah gambar dipilih, hasilnya langsung dikirim ke aplikasi. Menampilkan gambar yang dipilih. Setelah proses pemilihan selesai, blok activity akan dijalankan. Gambar yang dipilih dari galeri kemudian langsung ditampilkan pada komponen image, sehingga pengguna bisa melihat preview foto sebelum diupload. Lalu ada tombol upload.
Selanjutnya, saat tombol upload diklik, aplikasi akan ini tombol upload, button upload. Ini button upload, tombol upload. Selanjutnya, saat tombol upload diklik, aplikasi akan menampilkan progress dialog dengan pesan memuat data. Ini berfungsi sebagai tanda bahwa proses upload sedang berlangsung. Proses upload ke Cloudinary. Nih. Setelah itu gambar yang dipilih akan diupload ke Cloudinary. URL gambar dari galeri diubah menjadi path file menggunakan file tools lalu dikirim ke server Cloudinary. Upload berhasil. Jika upload berhasil direspon sukses, akan ditampilkan di sini. Aplikasi akan menampilkan URL gambar, menutup progres dialog, menampilkan notifikasi foto berhasil di-upload. Oke. Mungkin segini saja untuk penjelasan dari blok screen 1. Selanjutnya kita akan ke screen 2. Nah, untuk di read Firebase ini banyak blok yang fungsinya itu tidak jauh berbeda dengan yang saya jelaskan di sebelumnya. Di sini ada blok dari read Firebase yang berfungsi untuk menampilkan data. Lalu ada button pilih. Lalu ada button upload. Ada activity starter, ada button map. Ada di Cloudinary 1, ada button maps. Lalu ada Colin Tree, ada Firebase Database, ada Firebase Database 1, ada Analyze Global List, Global Index, dan Global Tag ID. Lalu selanjutnya ada Firebase Database 2. Lalu ada notifikasi. Ada button back. Nah, di sini ada button back yang berfungsi untuk ke halaman selanjutnya, sama juga fungsinya seperti yang tadi. Ada read Firebase, ada juga button delete. Di sini ada Firebase Database 3, got value, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga. Ada button edit, ada list view, ada notifikasi 2, ada rname foto, ID, prodi, nama, alamat, dan WA, sama seperti blok yang saya jelaskan sebelumnya di screen 1. Oke, mungkin sekian penjelasan dari blok screen 1 dan read Firebase dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita scan dulu barcode-nya untuk masuk ke tampilan kodular. Oke, setelah masuk ke screen 1, kita pilih foto. Setelah pilih foto, upload fotonya. Ketika foto berhasil diupload, maka nanti akan muncul link seperti yang ada di tampilan.
lalu isi name, nama, pilih prodi, pilih lokasi secara otomatis, lalu klik nomor WA. Input, maka data akan terkirim ke Airtable dan Firebase. Oke, kita tambah lagi seperti cara yang sama. Lalu kita upload kembali dan data berhasil ditambah juga. Oke. Tampilan data di view sudah masuk. Lalu kita lihat yang di read. Datanya belum muncul karena belum di refresh. Ini kita coba untuk di refresh terlebih dahulu. Oke, setelah di refresh, nah muncul kan datanya. Oke, selanjutnya kita edit data di read. Pilih data yang ingin kamu edit, klik edit dulu, baru kamu bisa edit foto, lalu kamu pilih fotonya dan jangan lupa kamu upload kembali fotonya. Oke, sudah masuk. Lalu edit data sesuai dengan yang ingin kamu edit saja. Lalu klik simpan, maka data akan otomatis terubah di Airtable maupun Firebase. Oke, kita lihat data yang sudah kita edit tadi. Apakah dia sudah terubah? Oke, dia terubah di tampilan kodularnya. Di tampilan view dan read, dia sama-sama terubah. Nah, ini belum ada tampil karena dia belum di refresh. Maka harus kita refresh biar dia muncul datanya seperti ini. Oke. Kita lihat data di read lagi. Kita pilih datanya. Lalu kita delete. Oke, data berhasil dihapus. Dan dia sudah terhapus di keduanya di Airtable maupun Firebase. Kita lihat di read dan view yang ada di kodularnya, data sudah terhapus. Oke. Tampilannya belum muncul karena belum di refresh. Kita refresh kembali. Oke, data yang di tampilan view juga sudah terhapus. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.